Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Hesti Fazriana, mahasiswa STKIP Kusuma Negara. Pada video kali ini saya ingin menjawab dan menjelaskan latihan soal tentang geometri ruang. Nah, di video kali ini saya menjawab dan menjelaskan latihan soal pilihan ganda nomor 1 sampai dengan nomor 15. Oke, kita masuk ke contoh soal yang nomor 1. Berikut ini merupakan pernyataan yang benar tentang tabung, kecuali A. memiliki 3 sisi, memiliki 2 rusuk, 2 sisi saling kongruen, D. memiliki 4 titik sudut. Nah, kita lihat soalnya di sini kecuali, berarti yang salah, kita cari yang salah. Kita buat tabung dulu di sini. Tabung. Nah, kita lihat gambar tabungnya. Di sini yang A memiliki 3 sisi. Coba kita hitung sisi tabung ada berapa? 1, 2, 3. Itu alas, tutup, dan selimutnya. Berarti di sini benar yang A. Yang B memiliki 2 rusuk. Nah, yang B juga benar karena tabung itu memiliki 2 rusuk, yaitu rusuk alas dan rusuk tutup. Berarti ini benar. Selanjutnya yang C, 2 sisi saling kongruen. Nah, ini juga benar karena sisi alas dan sisi tutup pada tabung ini itu sama, yaitu berbentuk lingkaran. Nah, yang D itu salah karena tabung itu tidak memiliki titik sudut. Jadi jawabannya nomor 1 itu yang D. Nah, nomor 2, jumlah sisi pada kerucut adalah, nah kerucut itu kan bentuknya seperti ini ya. Gini. Nah, sisinya ada berapa? Ada 2, yaitu sisi ini dan ini. Ya kan? Alas dan selimutnya. Jadi sisinya itu ada 2. Lanjut nomor 3. Masih sama tentang kerucut. Bentuk selimut pada kerucut adalah, selimutnya berarti kan yang ini. Nah, bentuknya itu apa? Segitiga? Salah. Lingkaran juga salah kan? Nah, yang benar itu juring lingkaran. Karena bentuk kerucut itu seperti ini kan, kalau diuraikan ini. Nah, ini itu adalah bentuk dari juring lingkaran. Selanjutnya nomor 4, pernyataan berikut yang benar tentang bola adalah A. mempunyai sebuah titik sudut. Itu salah karena bola itu tidak memiliki titik sudut. Berarti yang A itu salah. Yang B mempunyai 2 buah titik sudut, salah karena dia tidak mempunyai titik sudut. Nah, yang C tidak mempunyai rusuk. Nah, ini benar karena bola itu tidak mempunyai rusuk. Nah, kita lihat yang D, tidak mempunyai bidang sisi. Nah, yang ini salah karena bola itu memiliki 1 sisi. Jadi jawaban yang benar itu adalah C. Nah, kita lanjut ke nomor 5. Bangun ruang sisi lengkung berikut ini memiliki titik sudut, kecuali. Sini ada kata kecuali, berarti kita cari yang tidak memiliki titik sudut di antara pilihan yang ini. Nah, tadi bola itu tidak memiliki titik sudut kan? Nah, berarti bola ini jawabannya benar. Nah, tabung itu juga tidak memiliki titik sudut. Nah, jadi bola dan tabung itu tidak memiliki titik sudut. Jadi jawabannya itu bola dan tabung. Nah, kalau kerucut dan 5 segitiga itu memiliki titik sudut. Nah, sekarang lanjut ke contoh soal nomor 6. Sebuah tabung berdiameter 20 cm jika tingginya 10 cm dan pi-nya sama dengan 3,14, luas seluruh bidang sisi tabung adalah, berarti kita nyari luas seluruh bidang sisi tabung atau luas permukaan tabungnya. Karena kan luas seluruh bidangnya itu ada luas alas, luas tutup, sama luas selimutnya. Jadi kita sama aja nyari luas permukaannya. Jadi luas permukaan tabung itu 2 pi R dikali R plus T ya. Nah, 2
Pi-nya tadi kan bisa diketahui pakai 3,14. R-nya di sini berdiameter 10, berdiameter 20. Berarti setengah, untuk mencari jari-jarinya itu setengah dari diameternya, berarti 10. Jadi jari-jarinya itu 10. R 10 tambah tingginya itu 10. Jadi 2 kali 3,14 kali 10 hasilnya itu kan 62,8 dikali 20. 62,8 kali 20 itu hasilnya adalah 1256 cm persegi. Nah, karena ini adalah pilihan ganda, nah kita lihat pilihan gandanya. Tadi berapa? 1256. Berarti jawabannya itu yang B. Nomor 7. Luas selimut sebuah tabung yang berdiameter alasnya 14 cm dan tingginya 10 cm adalah, berarti kita nyari luas selimut tabungnya. Kalau tadi kan kita nyari luas seluruh bidangnya, kita sekarang nyari luas selimutnya. Nah, rumus dari luas selimut tabung itu, luas selimut tabung ya, luas selimut tabung adalah 2 pi r kali T ya, 2 pi r kali T. Jadi 2 kali, kita pi-nya pakai 22/7. R-nya berapa? Di sini ketahui diameter, berarti kita tinggal bagi 2. 14 bagi 2 hasilnya tuh 7. Dikali tingginya 10. Ini bisa kita coret 7-nya. 2 kali 22 hasilnya 44. 44 kali 10 hasilnya 440 cm persegi. Berarti di sini pilihannya itu yang D. Kita lanjut. Nomor 8. Luas selimut sebuah tabung 1884 cm persegi. Jika tinggi tabung 20 cm dan pendekatannya pi sama dengan 3,14, maka volume tabung itu adalah, ini pilihan gandanya. Nah, kita cari dulu. Nah, di sini kan yang diketahui luas selimut tabungnya. Nah, di sini nggak diketahui berapa jari-jarinya. Nah, kita cari dulu jari-jarinya. Jadi kan tadi diketahui luas selimut. Nah, luas selimut itu kan rumusnya tadi 2 pi r kali T. Luas selimutnya itu tadi 1884. 2 dikali pi-nya 3,14 kali r yang kita cari kali tingginya 20. Nah, ini jadi 1884 sama dengan 2 kali 3,14 kali 20. Hasilnya 125,6 dikali dengan jari-jari. Nah, ini jadinya 1884 kita bagi dengan 125,6. Jadi 1884 dibagi dengan 125,6 sama dengan jari-jarinya. Maka jari-jarinya kita pindahin ya. Jari-jari sama dengan 1884 dibagi 125,6 itu hasilnya 15. Jadi jari-jarinya 15. Nah, yang ditanya itu kan volume tabungnya. Jadi volume tabung, rumus volume tabung apa? Pi r kuadrat kali T, ya kan? Pi r kuadrat kali T. Pi-nya pakai 3,14, R-nya 15 kuadrat dikali T, T-nya 20. Nah, 3,14 15 kuadrat itu hasilnya 225 dikali 20. Nah, 3,14 dikali 20 itu kan kali 225 hasilnya 14.130 cm kubik. Jadi volume tabungnya itu 14.130. Jadi jawabannya itu yang C. Nomor 9. Selembar seng akan dibuat tabung tertutup bila volume yang diharapkannya
2310 cm kubik dengan jari-jari 7 cm dan pi-nya itu 22/7, maka luas seng yang diperlukan adalah. Nah, kita cari tingginya dulu. Karena di sini tingginya belum diketahui. Nah, kita pakai cara yang volume sama dengan, karena di sini ketahuin volume, kita cari dulu tingginya. Pakai rumus volume. Volume sama dengan volume tabung itu rumusnya pi r kuadrat kali T. Volume diketahuin 2310, pi-nya pakai 22/7. R-nya di sini 7. Berarti kita uraikan 7 kali 7 dikali T-nya yang kita cari. 7-nya bisa kita coret. 22 dikali 7 itu hasilnya 2. Ini kita tulis dulu 2310, 22 kali 7 hasilnya itu 154 dikali T, jangan lupa. Maka T-nya itu sama dengan 2310 dibagi 154. Maka T-nya itu hasilnya 15 cm. Nah, T-nya udah ketahuan, berarti kita sekarang tinggal nyari luasnya. Luasnya itu rumusnya 2pi luas permukaan sengnya ya, 2πr kali r plus T. 2 dikali 22/7 karena pi-nya di sini 22/7 kali r. R-nya tadi berapa? Tuh 7 kali 7 r jari-jari 7 plus T-nya 15. Ini 7 bisa kita coret. Nah, 2 kali 22 itu hasilnya kan 44. 7 tambah 15 hasilnya 22. Nah, 44 dikali 22 hasilnya itu 968 cm persegi. Maka jawabannya itu yang D. Oke, kita lanjut. Nomor 10. Sebuah tabung diperkecil menjadi 2/3 tabung asal, sehingga tabung asal itu sebangun dengan tabung hasil. Maka perbandingan volume tabung asal dan volume tabung hasil adalah, berarti kita bandingkan antara volume tabung asal, ini kita singkat aja ya, volume tabung asal atau FTA gitu, dibandingkan dengan volume tabung hasil. Nah, rumus volume tabung itu kan pi r kuadrat kali T. Pi R-nya itu tabung asal ya, jari-jari tabung asal dikuadratin dikali tinggi tabung asal, sama ini juga pi dikali R tabung hasil kuadrat dikali tinggi tabung hasil. Nah, karena pi-nya sama, ini bisa kita coret saja. Nah, maka ini tetap kita tulis, jadi jari-jari tabung asal kuadrat dikali tinggi tabung asal. Nah, yang jari-jari tabung hasil itu kita ubah jadi 2/3 kali jari-jari tabung asal. Kan karena di sini diperkecil menjadi 2/3 tabung asal kan. Jadi 2/3 jari-jari tabung asal dikuadratin dikali T, ininya juga sama, tingginya juga diperkecil 2/3, jadinya 2/3 tinggi tabung asal. Maka ini tetap R kali T. Nah, 2/3 dikuadratin, hasilnya itu 4/9 dikali jari-jari tabung asal kuadrat dikali 2/3 tinggi, 2/3 kali tinggi tabung asal. Nah, selanjutnya ini kita kalikan 4/9-nya. Nah, ini karena sama bisa kita coret kan. Nah, maka ini sisa 1 yang di sini dibandingkan dengan 4/9 kali 2/3. 4/9 kali 2/3
kan. Jadi 1:8/27. Nah, 27-nya bisa kita kalikan, jadinya 27/8. Jadi perbandingan volume tabung asal dan tabung hasil itu adalah 27/8. Jadi jawabannya itu yang C. Nah, selanjutnya nomor 11. Sebatang logam berbentuk silinder berdiameter 12 cm dan tingginya 21 cm dengan pi-nya itu 22/7. Jika diameternya dibuat menjadi 10 cm, maka besar perubahan volume tabung adalah, kita cari volume yang pertamanya dulu, yang dengan diameter 12. Setelah itu baru yang diameternya dibuat menjadi 10. Jadi pertama kita cari volume pertama dulu dengan diameternya 12 cm kan. Nah, selanjutnya berarti rumus volume tabung itu kan pi R kuadrat kali T. Pi-nya kita pakai 22/7 dikali jari-jarinya. Jari-jari ini kan tadi diameternya 12, maka jari-jarinya itu 6 kan, karena setengahnya. Jadi 6 kuadrat dikali tingginya itu 21. Nah, 21 ini kan bisa dicoret dengan 7, hasilnya 3. Nah, 22 kali 36, 6 kuadrat dikali dengan 3. Hasilnya itu adalah 2376 cm kubik. Nah, selanjutnya kita cari volume keduanya dengan diameter tadi berapa? Yang dibuat menjadi 10 cm ya kan? Berarti volume kedua dengan diameter 10 pi R kuadrat kali T. Pi-nya tadi berapa? 22/7. R-nya berarti setengahnya dari 10, 5 kuadrat. Tingginya tetap ya pakai yang 21. Yang berubah itu hanya di jari-jarinya, di diameternya ya kan. Jadi 21 bisa kita coret, hasilnya 3. 22 kali 25 karena 5 kuadrat dikali dengan 3. Nah, 22 kali 25 kali 3 hasilnya adalah 1650 cm kubik. Nah, yang ditanya di sini besar perubahan volume tabung. Nah, besar perubahan berarti kita kurangin volume pertama dengan volume kedua. Karena dia berubah kan dari volume 1 ke volume 2 diameternya. Jadi volume 1 dikurang dengan volume 2. Volume satunya itu 2376 dikurang dengan 1650. Hasilnya adalah 6 kurang 0, 6, 7 kurang 5 hasilnya 2, 23 kurang 16, 7. Jadi perubahan volume tabungnya itu adalah 726 cm kubik. Jadi di pilihan gandanya jawabannya itu yang mana? Yang B. Nah, nomor 12. Sebuah tempat air berbentuk tabung dengan panjang diameter alas 70 cm dan tingginya 1,5 meter. Sebuah pompa air dapat mengisi tempat air itu dengan debit atau kecepatan 30 liter tiap menit. Waktu yang diperlukan pompa air untuk mengisi tempat air sampai penuh adalah dengan pi 22/7. Nah, di sini kan diketahuin, kita lihat yang diketahuinya diameter 70 cm. Kita ubah ke jari-jari. Kita cari jari-jarinya, jadinya 35 cm setengahnya. Selanjutnya tingginya 1,5. Tingginya itu 1,5 meter. Nah, karena di sini ada liter berhubungan dengan liter, nah kita ubah
sentimeter dan meter ini ke desimeter untuk mempermudah, karena ini kan kita di sini cari volumenya. Nanti hasilnya itu kan volume satuannya desimeter kubik. Nah, desimeter kubik itu sama dengan liter. Maka kita ubah untuk mempermudah, ini kita ubah ke desimeter. Nah, sentimeter ke desimeter itu dibagi dengan 10. Jadi, ini sama dengan 3,5 desimeter. Nah, yang meter kalau diubah ke desimeter, dia itu dikali 10. Jadi 1,5 meter itu sama dengan 15 desimeter. Nah, baru kita cari volumenya. Volume tabungkan berarti PR kuadrat kali T. Pi-nya di sini diminta 2 pakai 22/7. 22/7 kali jari-jarinya 3,5 kuadrat dikali tingginya 15, maka 22 kali 3,5 kuadrat itu, nah 3,5 kuadrat itu hasilnya 12,25. Nah, dikali 15 dibagi dengan 7. Nah, hasilnya itu adalah 577,5 desimeter kubik. Nah, desimeter kubik ini sama dengan liter. Nah, kalau menurut teman-teman ini lebih sulit, kalian bisa tidak usah mengubahnya sentimeter ini ke desimeter. Kalian bisa menggunakan sentimeter dulu. Nanti dari sentimeter kubik diubah ke desimeter kubik. Ya, kalau menurut teman-teman ini lebih sulit. Nah, lanjut. Karena yang ditanya waktu yang diperlukan pompa air untuk mengisi tempat air sampai penuh. Nah, cari waktunya itu kita volume. Caranya volume dibagi dengan debit airnya. Volumenya tadi berapa? 577,5. Debitnya itu tadi berapa? Di sini 30 liter tiap menit per 30. Nah, 577,5 dibagi 30 itu hasilnya 19,25. Nah, 19,25 ini karena di PG-nya minta dalam menit, kita ubah. Nah, 19,25 itu kan kalau kita uraikan jadi 19 ditambah 0,25 ya. Nah, 19 ini itu 19 menit. Nah, 0,25 itu kita kalikan 60 karena 1 menit itu sama dengan 60 detik. Jadi 0,25 kali 60 hasilnya 15 detik. Jadi, waktu yang diperlukan pompa air untuk mengisi tempat air sampai penuh itu 19 menit 15 detik. Jadi jawabannya itu yang B. Selanjutnya nomor 13, sebuah topi ulang tahun terbuat dari karton. Jika keliling alasnya itu 88 cm, luas karton untuk membuat topi tersebut adalah, nah, buat topi ulang tahun itu kan berbentuk kerucut ya. Nah, alas dari kerucut itu kan di sini terbuat keliling alasnya 88 cm. Nah, alas dari kerucut itu kan lingkaran, berarti kita cari rumusnya itu keliling lingkarannya. Jadi keliling alas itu kan sama dengan keliling lingkaran. Berarti rumus dari keliling lingkaran itu kan 2πr. Nah, keliling alas sudah diketahui berapa? 88. Maka 88 sama dengan 2 dikali P-nya kita pakai 22/7 saja. 22/7 dikali R-nya. Kita di sini nyari R atau jari-jarinya. Maka ini kita kalikan 7-nya, jadi 88 kali 7 sama dengan 44 kali R. Maka 88 kali 7 ini tidak usah kita kalikan, dibagi dengan 44 sama dengan jari-jari.
kenapa nggak kita kalikan? Karena ini bisa dicoret dengan 88, bisa dicoret dengan 44, hasilnya 2. Maka jari-jarinya itu 2 kali 7, 14 cm. Nah, yang ditanya itu luas kartonnya untuk membuat topi tersebut. Berarti kita nyari luas karton. Luas limutnya ya. Luas limut. Berarti luas limut dari kerucut itu adalah pi kali R kali S. Nah, pi-nya itu 22/7, R-nya 14 dikali S-nya. Nah, S-nya itu adalah 20. Nah, 20 dari mana? Dari soalnya, karena di soal ada gambar kerucut. Nah, di sini ini itu adalah S-nya 20 cm. Maka dikali 20, 14 dengan 7 bisa kita coret, hasilnya 2. Nah, 22 kali 2 hasilnya 44 dikali 20. 44 kali 20 itu hasilnya 880 cm persegi. Jadi di pilihan ganda jawabannya itu adalah yang A. Nah, lanjut nomor 14. Sebuah kerucut mempunyai jari-jari 21 cm dan tinggi 20 cm. Jika pi-nya itu 22/7, luas permukaan kerucut tersebut adalah, nah, luas permukaan kerucut itu rumusnya adalah, luas permukaan kerucut itu rumusnya pi R dikali R plus S. Ingat, pi R kali R plus S. Nah, kita cari S-nya terlebih dahulu karena di sini S-nya tidak diketahui. Di sini yang diketahui hanya jari-jari dan tinggi. Maka untuk mencari S itu adalah, S itu garis pelukis, akar jari-jari kuadrat ditambah dengan tinggi kuadrat. Jari-jarinya itu tadi berapa? 21. Jadi 21 dikuadratin ditambah tingginya 20 kuadrat. Nah, 21 kuadrat itu hasilnya 441 ditambah 20 kuadrat 400. Jadi akar 441 ditambah 400 itu akar 841. Nah, akar 841 itu adalah 29 cm. Nah, ketemu S-nya. Maka kita hitung deh luas permukaannya. Pi-nya tadi 22/7, jari-jarinya 21. Nah, maka 21 tambah jadi itu berapa S-nya? 29. Nah, 21 bisa kita coret dengan 7, hasilnya 3. 22 kali 3 hasilnya itu 66. 21 tambah 29 hasilnya 50. Jadi 66 kali 50 itu hasilnya 3300 cm persegi. Nah, jadi jawabannya itu yang B. Nah, contoh soal yang terakhir pada video kali ini, nomor 15. Suatu kerucut diameter alasnya itu 10 cm dan tingginya itu 3 cm. Jika pi-nya itu 3,14, maka volumenya adalah. Nah, kita cari volume kerucut. Nah, rumus volume kerucut itu sepertiga dikali pi R kuadrat kali T. Maka sepertiga dikali pi-nya 3,14. R-nya di kita ini ketahuinya diameter. Jangan lupa dibagi dengan 2, jadinya 5. 10 bagi 2 itu kan 5, jadi 5 kuadrat. Dikali T, T-nya itu 3. Nah, ini 3 bisa kita coret. Maka sisa 3,14 kali 25. Nah, 3,14 kali 25 hasilnya itu 78,5 meter kubik. Nah, berarti jawabannya itu yang D. Nah, sekian video kali ini.
Nah, segitu dulu video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.